A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hassantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi alfin la haula wa la quwwata illa billah amma ba'da. Hadirin muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, wala khos dateng sahabat Ansor Banjar, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Semoga linangkung rumiyin kula dalaken muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi kathahipun nikmat, rahmat, taufik hidayah so inahipun. Semoga raos syukur kita ikrarkan kanthi kalimat tahmid biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam mugi kunjuk katur dumateng junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi panjenengan sedaya lan kula pinaringan syafaatipun bincang wonten yaumul kiamah. Allahumma amin. Kaum muslimin muslimat, sahabat Ansor Banjar rahimakumullah, wonten kesempatan menika Allah Subhanahu wa taala sampun dawuh, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kafah. Hai wong kang padha iman, udkhulu fisilmi kafah, mlebu sira kabeh ana ing dalam Islam kanthi sempurna. Pada dasarnya Islam niku fitrah manusia. Wonten dasar, landasan, kalian tujuan hidup manusia. Islam niku pada dasarnya adalah fitrah manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang sesempurna mungkin dan diberikan petunjuk, yaitu agama Islam. Islam diturunkan wonten ing Arab, wonten Jazirah Arab. Tapi tidak harus menjadi orang Arab untuk menjadi Islam. Al-Quran diturunkan di negara Arab. Tapi Al-Quran tidak hanya untuk orang Arab saja. Seluruh manusia di muka bumi ini bisa mengamalkan dan berhak mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Dan Al-Quran ini menjadi hudalil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang yang takwa dimanapun dia berada, bukan hanya di Arab saja. Dan Islam diturunkan kepada Khatamul Anbiya, Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada dasarnya itu, ketika kita menjadi manusia di Indonesia, dengan kultural Indonesia ini, kita bisa menjadi Islam yang baik. Sekali lagi kami katakan, untuk menjadi Islam yang baik, tidak harus menjadi orang Arab, meskipun Arab ini adalah tempat di mana Al-Quran dan Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk landasan hidup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring sabda, taraktu fikum amraini wa in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati rasulih. Saya tinggalkan kepadamu dua perkara. Seandainya kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan pernah sesat selamanya, yaitu Al-Quran dan
hadis Rasulullah. Ketika kita hidup di dunia berpegang kepada dua wasiat ini, dua pusaka ini, insya Allah kita sebagai umat Islam akan selamat dunia dan akhirat. Bukan hanya membacanya saja, ketika kita mencari ilmu tentang Al-Quran dan hadis, itu merupakan pahala sebagai umat Islam. Bahkan seandainya kita mengamalkan, itu akan menjadi anugerah yang luar biasa sekali. Ketika segala sesuatu ini menjadi ibadah, ketika kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Untuk tujuan hidup manusia, untuk tujuan jangka pendek, yaitu hablum minan nas, hubungan antara manusia dan sesama manusia. Dan kita harus memilih dan memilah. Ketika manusia ini adalah orang yang baik, maka kita harus bergaul dengan baik, berhubungan dengan baik, dan ditekankan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah ikhwaniyah, nyambung silaturahmi, menebar kebaikan. Bagaimana ini adalah suatu nilai ketika ibadah tidak hanya ibadah mahdhah, tapi ibadah ghairu mahdhah. Ketika hablum minal nas ini ditekankan, akan menjadi ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan hablum minallah seandainya hablum minan nas kita tidak baik? Menjaga kerukunan, kenyamanan bermasyarakat, itu menciptakan kenyamanan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya hablum minallah, yaitu tujuan jangka panjang manusia adalah hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan melakukan ibadah-ibadah sesuai syariat, hakikat dan makrifatnya. Dan itu ditekankan sekali bagaimana kita hablum minallah ini harus mencari ilmu, menimba ilmu dengan baik. Bagaimana kita akan beribadah kepada Allah, nyambung hablum minallah dengan ibadah secara syariat, dengan ilmu-ilmu yang sudah ada pada diri para alim, para guru, dan kita harus menimba ilmunya sehingga kita dalam bersyariat, berhakikat, bermakrifat ini kita nyambung dengan Rasulullah. Bagaimana kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang baik, dengan sesuai tuntunan yang ditekankan, yang diarahkan oleh agama Islam sebagai dasar hidup manusia di bumi ini untuk selamat dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.